Berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, menggunakan nasib dengan anak panah, rijisun, itu adalah najis, perbuatan keji, min amali syaitan, hal tersebut adalah termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Quran dan surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 90. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 90, bicara masalah yang berkenaan tentang khamar atau minuman keras yang sering disebut dengan miras. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun qad haramallah, ada beberapa hal, kelompok golongan manusia yang Allah haramkan, alaihimul jannah, surga baginya. Di antaranya adalah mudminun khamr, para peminum khamar, arak atau minuman keras atau juga miras. Hadirin kaum muslimin, ini yang heboh sekarang, sebenarnya itu dihebohkan dan merujuk selalu kepada Al-Quran. Dia akan tren, akan terkenal kalau tidak Al-Quran itu di otak-atik. Dulu ada Islam Nusantara, itu Al-Quran juga, ke Islam juga arenanya. Sesudah itu heboh pula masalah jilbab, tidak cocok lagi, bertentangan dan segala macam alasan. Orientasinya juga Al-Quran, padahal itu hukum Allah qat'i, sudah jelas. Sekarang masalah minuman keras atau khamar, bagaimana umat Islam menyikapi hal yang seperti itu? Yang pertama sekali adalah kita lihat pengertian khamar itu adalah bahasa Arab al-khamru, maknanya yaitunya menutup sesuatu atau menghalangi. Kalau dikonsumsi, kalau diminum, kalau dimasukkan ke dalam organ tubuh kita, maka akal pemikiran kita, otak kita yang waras itu, dia akan tertutup, akan terhalangi, tidak stabil dia lagi, dipengaruhinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tidak dibolehkan
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dari segi hukum, kalau kita lihat dalam kacamata Islam, hukum khamar itu, arak tersebut, minuman keras itu adalah haram. Itu tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Sudah jelas. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, dalam hadis baginda Rasul juga sudah menjelaskan. Di antaranya adalah yang berkenaan tentang keharaman tersebut, Al-Maidah 90 yang telah kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, arak tersebut atau minuman keras itu termasuk maisir. Maisir di sana adalah judi. Kemudian yang ketiga, wal ansabu. Wal ansabu itu maknanya adalah berkorban untuk berhala. Makanya berkorban itu lillah, karena Allah, bukan karena untuk sesembahan sesajian kepada yang lain. Wal azlamu, ada 4 di sana itu, termasuk mengundi nasib, untuang-untuangan. Makanya Allah menjelaskan yang 4 tersebut adalah rijisun, najis. Yang kedua, yang 4 tersebut adalah min amalis syaitan, perbuatan syaitan. Kalau kita minum, berarti kita memasukkan najis ke dalam tubuh kita. Kalau kita konsumsi, berarti kita konsumsi najis. Allah yang menyatakan, Al-Maidah 90. Kenapa umat Islam masih ragu ngaku Islam, syahadat, iman ke Allah, iman ke Rasul, masih Al-Quran itu dikeragui, di otak-atik isinya. Nantilah masalah budaya dan segala macamnya, selagi bertentangan dengan aturan Allah, sudah, titik, tidak ada ceritanya, tinggalkan. Makanya ati Allah wa ati Rasul, dua-duanya pakai atiu, wajib taat dan tunduk. Taat kepada Allah wajib, taat kepada Rasul harus wajib. Wa ulil amri, ada waw di sana. Waw itu relatif sifatnya. Ulil amri itu boleh kita taat, boleh kita tunduk patuh. Kalau ulil amri itu pemimpin itu, pemerintah itu taat kepada Allah dan Rasul. Kalau bertentangan nggak boleh diikuti. La ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Khaliq Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin, kurang apa lagi dalam Al-Quran? Sudah jelas, sejelas-jelasnya. Kalau nggak tahu tanya orang. Nggak boleh hukum-hukum Al-Quran itu di otak-atik. Kalau ingin carilah hukum yang lain, jangan bertentangan dengan aturan Allah. Sang penguasa jagat raya ini bukan alam dunia saja, dunia wal akhirah. Semoga Allah mengampuni kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu ada pula yang menyatakan, kalau sedikit kan tidak apa-apa, kalau tidak mabuk kan tidak apa-apa. Ada juga yang menyatakan berdalih yang seperti itu. Maka hal-hal yang seperti itu perlu diperhatikan. Kullu maskirin khamrun, tiap-tiap sesuatu yang memabukkan itu khamar. Wa kullu khamrin haramun, setiap khamar itu haram. Itu Rasulullah menyatakan. Jadi tidak ada. Oh, kalau tidak mabuk kan ada kesekiannya mah. Ada manfaatnya. Jangan salah pengertian pula nanti kita. Allah menyatakan, ya salunaka anil khamar. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang khamar wal maisir, tentang judi, qul fihi ma ithmun kabir.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak ada alasan lagi yang menyatakan oh kalau tidak mabuk kan tidak ada. Suatu ketika baginda Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada brandy, salah satu minuman khamar itu ada namanya brandy, arak, vodka, brandy, termasuk anggur, cikur dan segala macamnya. Ada brandy terbuat dari madu ya Rasulullah. Apakah boleh diminum atau tidak? Maka baginda Rasul menyatakan kullu syarabin askara fiha fahuwa haramun. Tiap-tiap sesuatu yang di dalamnya memabukkan itu hukumnya adalah haram. Walau tabuik dari madu sekalipun, madu itu kan boleh itu, sunnah Rasul itu. Tapi sudah berubah difermentasi, diolah yang memabukkan itu fahuwa haramun, haram. Hati-hati hadirin kaum muslimin, masuk ke dalam organ tubuh kita makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, itu sangat bahaya. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, semasa kita hidup di dunia ini, janganlah sampai kita membuat yang namanya mewariskan ide-ide, gagasan, aturan, undang-undang dan segala macam jenis bentuknya yang sifatnya akan membuat bagi kita dosa jariah. Dosa jariah do awak gue sawakatui duit. Dosa jariah itu tak kala kita wafat, kita meninggal, dosanya tetap mengalir ke kita. Walau kita sudah berada di alam kubur sekalipun. Makanya jadi sampai aturan dan undang-undang itu dicabut. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Itu dalilnya. Siapa di dalam Islam membuat aturan-aturan, model-model, undang-undang yang sifatnya mengandung dosa, mudarat, maka dosanya bagi dia wa wizru min amaliha, dan juga dosa orang yang mengikutinya. Kita yang buat, kita dapat dosa karena orang mengikuti, bawaan kita banyak, masyarakat, rakyat kita, dia mengikuti. Dosa yang melakukan itu, masyarakat yang berbuat itu, karena aturan kita juga mendapat dosa gratisnya. Itu namanya dosa warisan. Nah, jadi oleh sebab itu hati-hati sampai aturan itu ditiadakan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita, terhadap keluarga kita, generasi-generasi muda kita, karena tantangan mereka itu adalah jauh sangat berat dan sangat bahaya lagi untuk masa yang akan datang. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum turhamun.